Kalian mesti tahu ya, sebelum menyesal dan terlambat saat kalian gagal bayar, kalian harus tonton video ini dulu ya. Jadi begini teman-teman ya, pinjaman online alias pinjol adalah pinjaman yang dilakukan secara online ya, melalui website atau aplikasi. Biasanya sih aplikasi yang tidak menyertakan aset sebagai jaminan utang. Oke. Nah, belakangan ini nih marak banget nih aplikasi pinjol ini melakukan iklan di media sosial dengan iming-iming cara mudah, cara cepat, serta tanpa jaminan yang kemudian membuat orang tergiur untuk memilih pinjaman online ini, ya nggak? Nah, emang bener nih pinjaman uang dipinjol alias pinjaman online itu ini dapat dikatakan mudah banget. Hanya butuh KTP, foto diri kalian gitu kan. Nah, ini sudah dapat meminjamkan sejumlah uang dengan ketentuan bayar angsuran setiap bulan dengan begini dan begitu, dan dengan sanksinya dan dendanya dan keterlambatannya. Ya. Bagi orang-orang yang memang sedang membutuhkan uang dalam waktu singkat, nah pinjol ini memang ternyata sangat menarik nih, yang dianggap sebagai solusi tepat. Tetapi berdasarkan fakta yang ada, pinjaman online itu menjadi awal petaka bagi orang yang berhutang. Karena ternyata petugas pinjol hanya manis di awal penawaran utang, tapi bengis saat melakukan tagihan. Nggak sedikit ya kasus orang yang mentalnya lemah yang bersangkutan dengan pinjol kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena mereka nggak tahan ya dengan segala bentuk ancaman yang ada gitu kan. Nah, untuk mencegah semakin banyaknya korban pinjol atau yang berjatuhan, saya mau kasih tahu nih beberapa derita resiko bahaya yang harus kalian hadapi saat bersangkutan dengan pinjol. Oke, yang pertama nih, kalian itu diteror oleh DC pinjol saat kalian gagal bayar. Ya, resiko pertama yang harus kalian hadapi saat bersangkutan dengan utang pinjol yaitu diteror dengan petugas pinjaman online saat kalian gagal bayar. Nah, teror ini bisa merupakan ancaman ya, ancaman yang makin kasar melalui sambungan telepon dan banyak sebagainya yang kalian tahu lah gitu kan. Dan terparahnya DC ini bisa mendatangi rumah kalian langsung ya. Yang kedua, hilangnya privasi teman dan keluarga. Bahaya selanjutnya itu hilangnya privasi teman sama keluarga nih. Karena petugas pinjol ini gak hanya melakukan teror kepada orang yang memiliki sangkutan utang, melainkan juga kepada seluruh kontak yang ada di HP kalian. Ibaratnya ya, mereka itu menjadi jaminan utang. Teman saudara yang atau saudara yang memiliki utang pinjol juga akan menghadapi teror-teror ancaman dari DC pinjol ini. Yang ketiga nih, kalian akan dipermalukan secara langsung. Nah, petugas penagih pinjol ini nggak segan-segan nih untuk mempermalukan orang yang meminjam uang. Ya, mereka tuh bisa aja memposting foto-foto kalian yang gagal bayar, disebar kontak-kontak kalian. Identitas kalian tuh disebar lah di media sosial kalian. Nah, jadi secara otomatis ini akan mempermalukan orang-orang yang berutang. Ya, akan mempermalukan orang-orang yang berutang kepada orang-orang yang terdekat kalian. Dan keempat nih, ada denda yang gak wajar, baik yang legal atau ilegal. Kalau ilegal sih parah ya. Kalau legal masih 100% dendanya. Tapi kalau ilegal tuh parah. Ada orang hutang cuma 500 bisa jadi 5 juta. Gila gak sih? Nah, paling penting nih yang wajib diperhatikan, utangan pinjaman online memang diakui sangat mudah ya, cepat. Hanya satu ya, jumlah uang biasanya tidak utuh sesuai dengan jumlah peminjam, melainkan sudah dipotong nih untuk biaya admin. Misalnya kalian hutang 2 juta, kalian yang cair cuma 1,5 juta, tapi per bulan nih harus balikin lebih. Per bulannya itu bisa 800 per bulan, kan gila. Bukan hanya itu ya, denda bagi peminjam yang telat bayar angsuran juga sangat besar, nggak masuk akal. Nah, mereka itu membuat jumlah denda yang bunga yang secara tidak beraturan. Ya, jumlah hutang denda itu nggak masuk akal. Ini membuat peminjam itu semakin berat untuk melunasi hutang. Oke, pokoknya banyak ya resiko-resikonya yang saya sebutin tadi ya. Yang pertama adalah kalian akan diteror oleh DC pinjol. Yang kedua, hilangnya privasi teman dan keluarga. Ketiga, dipermalukan secara langsung. Keempat adalah aturan denda yang nggak wajar. Oke, jadi itu teman-teman ya, risiko yang kalian hadapi saat kalian gagal bayar pinjol. Sebelum kalian menyesal berhutang ke pinjol, pikirin dulu deh baik-baik.
Karena banyak orang yang bersangkutan dengan pinjol itu kemudian stres karena utangnya semakin bengkak, sering ditaruh sama desi pinjol. Terus kemudian akhirnya mereka nekat untuk melakukan tindakan kriminal untuk membayar utang. Pokoknya gimana caranya mereka tuh dapat uang untuk gali lubang tutup lubang. Oke, itu sih teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.